Halo, Wahyu. Iya, halo, Islam Kristen Kak Wahyu. Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan Kak Wahyu, silakan. Iya, saya mau nanya, Hmm. kami di Islam itu hanya mengaku satu Allah. Di dalam Kristen Tritunggal atau Trinitas ya. Satu Ini Allah. konsep, Tritunggal itu satu Allah. ya Kak, ini konsep yang belum bisa diterima atau sebagai kami Islam tidak bisa menerima begitu. Mungkin ada penjelasan dari Pak Prof. Bagaimana Pak Prof? Silakan Pak Prof. Orang Kristen tuh nggak punya ada 3 Tuhan atau 3 Allah, nggak. Hanya mengenal satu arah. 1 Korintus 8 ayat 4 atau 6 ya tak ya, 4 ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Dan perlu ditegaskan lagi, kalau orang-orang Kristen itu menyembah 3 Allah, artinya kitab suci kami ini udah bohong, karena mengatakan orang-orang Kristen itu beribadah di bait Allah. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Nih, saya bacain ya. Nah ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah ini adalah tempat ibadahnya orang Israel yang menyembah Allah yang esa. Kira-kira mungkin nggak kalau orang Kristen itu ibadah yang nyembah tiga Allah itu, 3 Tuhan, ibadah di sini? Mungkin, tapi habis itu dilemparin batu atau nggak dibakar massa. Mungkin. Jadi Ulangan 4 ayat 6, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu sama dengan Tuhannya orang Kristen. Esa. Jadi Esa itu artinya Tritunggal ya Pak Prof ya? Iya. Nih, Ulangan 6 ayat 4. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Oh iya, Esa. Rasul Paulus tadi justru ya mengatakan satu Tuhan, satu Allah. Betul. Jadi Musa, Yesus, Paulus juga mengatakan satu Allah. Satu Allah. Gak ada 3 Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi Esa itu yang dimaksud adalah satu Allah. Orang Kristen itu bukan 3 Tuhan. Tritunggal itu satu artinya, Esa. Bentar, ada yang typing di bawah Esa itu artinya kesatuan. Bukan, Esa itu bukan kesatuan. Esa itu artinya adalah mutlak ada. Mutlak ada, bukan kesatuan. Prof, saya juga pernah dengar dari apologetik Kristen bahwa Esa itu satu-satunya. Beda loh, satu dengan satu-satunya. Berarti Iya, memang artinya satu-satunya, the one and only, Allah Tritunggal. Ya nggak salah, nggak masalah. Benar itu. itu sama dengan satu-satunya. pemahaman Billy ya, Billy Oneness itu ya. Tunggu dulu, apakah satu atau Esa yang kami maksudkan ini sama dengan pemahaman Islam? Satu, Allah. Iya. Karena di Islam Allahnya satu tapi menyebutnya kami. Jadi sebenarnya Islam berapa Tuhannya, Bang? Ya nanti saya ketemu agak. Ini kan saya mau itu. Ini lagi Prof, kan dalam penciptaan kan ada kata kita, dan pada saat Yesus dibaptis tiga pribadi itu atau tiga itu kan hadir. 3 pribadi, nggak ada 3 pribadi. Allah yang bersuara dan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus yang turun dalam wujud merpati. Allah, Firman, Roh, satu itu. Seperti merpati. Ini yang di Agatha maksud tadi ya teman-teman ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 34. Allah mengatakan kami di sini. Dia menyebut dirinya kami. Ini satu apa banyak nih? Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 27, baiklah kita. Kita di situ yang dimaksud adalah Allah dengan firman dan rohnya. Tritunggal. 3 dalam 1. Jadi Allah kami itu bukan dikatakan memiliki 3 kepribadian ya, ini salah ya.
Tadi ada 3 pribadi, nggak demikian. Ada hipostasis konkret, ada realita konkret atau hipostasis dalam satu hakikat Allah. Jadi Bapa, Firman dan Roh itu bukan 3, satu kesatuan. Benar Kak Agatha, tapi beberapa juga apologi Kristen itu, khususnya Anda kan Protestan. di sini nanyanya Bang. Abang Jangan, kalau mau jangan, nanyain jangan. semua orang, ngumpulin pendapat orang, nggak selesai Bang. Nanti abang nggak jadinya tawaf. Abang nggak Jangan, sempat sholat nanti. jangan bawa Protestan Kok ya. nggak Billy, sejalan Billy gitu loh, Billy maksudnya Lin itu- itu bukan, sebentar. Billy, Anda mengutip nama Billy. Billy itu bukan apologet dan bukan Kristen. Billy Lin ya. Billy Lin dan kawan-kawan. Tanya aja gerejanya di mana gitu. Kamu pastikan tanyanya gerejanya di mana. Nggak pernah ke gereja, gerejanya di TikTok dia. Yeah. Anda tadi kan minta penjelasan tentang Tritunggal. Tritunggal itu satu Allah yang memiliki 3 realita berbeda. Itu penjelasannya. Jangan muter bawa orang, nanti sekalian seret semua orang. Bawa ke sini. Iya, saya kan mau nanya, ini saya juga bingung karena banyak masa itu banyak sumber begitu loh. Bang, Kalau bentar bang. Anda jangan bingung bang. Anda sudah tepat datang ke Ahlul Kitab. Kan jika kamu bingung dalam keraguan-raguan, tanyalah Ahlul Kitab. Memang itu perintah Allahmu bang. Orang bingung itu memang harus nanya sama orang Kristen. kata Kak Agatha tadi bukan 3 pribadi, tapi bagaimana dengan satu hakikat 3 pribadi? Karena ada Mana dalilnya di Alkitab? Mana dalilnya di Alkitab? Tertulianus pun juga Sebentar, jangan bawa Tertulianus. Mana dalilnya di Alkitab ada 3 pribadi? loh, itu kan dogma Kristen. Nah, udah, kau aja nggak bisa membuktikan ada 3 pribadi di situ. Jadi gini bang, kembali lagi ke yang tadi abang nanya kan, kalau dia satu, kenapa dia mengatakan kita? Loh, kalau Allah satu, kenapa dia mengatakan kami? Jadi sebenarnya bang, yang harus kami pertanyakan itu adalah Tuhanmu itu sebenarnya ada berapa? Kenapa kami pertanyakan? Kenapa? Karena ada surah di dalam Quran dikatakan gini bang. Sesungguhnya barang siapa taat kepada Rasulullah sudah menaati Allah. Ngeri nggak tuh? Pak Prof pernah tahu ayat ini Pak Prof? Pernah? Tahu. Sangat tahu. Nah itu, kok bisa mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah? Loh, Iya. kok bisa ketaatanmu pada 2? Kan saya bertanya Kak Agatha, Ya. saya bukan sumber. Kan ini di sini Komalnya kan memberi sumber atau narasumber. Bang nggak usah lari-lari bang, saya tadi udah jawab. Seolah-olah kau kira aku nggak jawab, Pak Prof nggak jawab, udah jawab dari tadi. Dari tadi udah Iya. dijawab loh. Memang udah dijawab, tetapi kan itu kan itu kan menimbulkan pertanyaan lagi. Oh, mau nanya apa lagi? Silakan. Ya, seperti yang dikatakan tadi Kak Agatha dalam pembaptisan Yesus kan tiga-tiganya hadir itu ya. Dan itu dikatakan Esa. Bagaimana wujud yang 3 itu hadir, tapi itu disebut Esa? Saya ada nggak? Wujud nggak? Iya ada. Nampak saya nih kau dengar lah, ini wujud banget nih. Wujud nggak? Iya. Badanku ini, nih. Wujud nggak? Saya satu, tapi 3 yang berbeda datang sekaligus di depan mata kau. Satu kan? Tapi 3 wujud yang berbeda. Wujud atau keberadaan nafas, keberadaan suara, keberadaan badan saya. Kok bisa? Nih kau tengok di depan biji mata kau. Bisa kan? Bisa. Itu. Udah. Nah, Pak Prof, saya sebenarnya pengen penjelasan Pak Prof. Kalau Kak Agatha menjelaskan itu seperti apa ya? Lebih ke intimidasi. Saya pengen Enggak, jangan di-framing loh. Orang ngejawab pun kok ngerasa terintimidasi. enggak mempermudah loh itu. enggak seperti maksudnya itu pengajar yang lain dalam Kristen yang saya kenal. Karena juga saya ada saudara pendeta dan beberapa. Cuy, cabut kau. Kalian kalau sudah merasa terintimidasi sebenarnya karena ketakutan kalian akan surah kalian. Ya, makanya kalian ini dijawab kok ngerasa terintimidasi. Kalau kamu ngerasa terintimidasi, jangan nanya. Prof, kok dia ngerasa terintimidasi? Lu ngerti nggak kenapa? Enggak, kenapa tuh?
Nggak tahu, Prof. Seolah-olah itu tersinggung loh dia. Kenapa Agatha kok mengatakan Tuhanku kayak rame-rame dengan mengatakan kami? Pasti gitu tuh dalam hatinya. Kenapa saya seperti mengintimidasi kalian rasa? Kenapa? Tertekan kali kalian sama jawabanku. Mestinya itu udah jelas banget loh, malah kok jadi alasan kok malah jadi terintimidasi. Masa dia Tritunggal itu yang ditengok di depan biji matanya ini fakta ini pun merupakan intimidasi sama dia. Lucu ya. Nah, si Kak Suti ini bilang, iya Kak, aku juga pernah ngerasa takut. Ya kau harus memang takutlah kepada Tuhanmu. Janganlah takut sama aku, orang disuruh Tuhanmu takut sama Tuhan, kok takut sama aku? Kalau kalian takut ya itu salah kalian. Orang Tuhan kalian nyuruh takut sama Tuhan kalian, takut kau sama aku. Apa kau sudah menyamakan aku dengan Tuhanmu? Ya dong, bener kan Pak Bro? Betul. Allah nyuruh takutlah kepada Tuhanmu. Seolah-olah kau nganggap aku Tuhan loh. Kok takut kalian semua? Iya, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jangan takut sama aku bukan Tuhan. Ya. Halo Pak Yoga Gaming. Mikum. Oh ini Pak Yoga Gaming yang kemarin mau log out. Dibaptis. Iya. Kristen. Mau login nih. Oh mau login. Alhamdulillah. Masih Islam ya katanya kalau nggak salah. Oh ya. Halo Pak Yoga. Mikum. Nah ini si paling manuskrip nih Pak Bro. Siapa nih? Islam Kristen ini? Ardiansa. Ardiansa. Selamat pagi teman-teman. Ya bentar ya Pak. Silakan 11 Maret. Mau bertanya apa dari Ketritunggalan? Jadi begini Kak sama Pak Prof. Di dalam pengakuan iman rasuli kan Yesus mati terus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Nah maksud dari Allah. Iya Mati turun ke dalam kerajaan maut dulu dong. Kurang-kurangin. Bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Nah itu yang membuat saya menjadi bingung Kak. Mohon penjelasannya ke Agatha sama Pak Bingungnya Prof. di mana? Saya nggak mau jelasin. Kalau kamu nggak jelas juga bingungnya di mana. Gampang kali loh itu. Di sebelah kanan Allah. Terus yang kau bingungnya apa? Di sebelah kanan Allah. Allah, terus di sebelah kanan Allah ada Yesus. Loh, kau tadi yang pertama kali apa? Pertama pengakuan apa? Aku percaya kepada Allah. Ya udah, dia di sebelah kanannya Allah. Ada Allah, ada kemanusiaan Yesus. Kok bingung? Gampang kali loh itu. Itu makanya kalian baca, tapi kalian asal baca ya. Itu padahal Tritunggal banget di situ tuh. Prof, ini muter-muter ngomongnya. Orang Kau di itu bawah aja, berkata Yesus. kau turun aja. Banyak aja cerita kau. Keluar aja kau dari roomku ini. Mutar-mutar. Yang nanya itu ya diputar lah. Lu kalau dia nggak nanya Tritunggal lagi, memang aku jelasin lagi Tritunggal. Oto. Gimana sih kalian? Dia nanyanya itu, nanti 5 menit lagi nanya itu. Ya muter. Nggak mau muter jangan nanya yang sama. Cabut kalian semua. Capek pula aku nih kau salahkan pula aku yang jelasin. Itu bang, di situ ada Allah, di situ ada Yesus. Kok bingung kau? Yang mana yang kau bingung? Oh, Kan kemanusiaan Yesus itu yang mati, duduk di sebelah kanan Allah. Lu bener? Terus di mana? Oke. Bingung kau di Paham Kak. Berarti yang di sebelah kanan Allah adalah kedagingannya Yesus gitu. Ya, Badannya kemanusiaannya. gitu lah. Betul. Oke. Kedagingannya, sebelum itu aku tanya, kedagingannya Yesus itu Allah atau bukan? Secara fisiknya manusia, Pak Prof. Ya, Allah atau bukan? Bukan, yang Allah yang keilahiannya yang firman. Ya itu. Kalau kedagingannya itu sepenuhnya manusia. Iya. Kalau Yesus itu sebelum dia datang sebagai manusia ya dia udah Allah.
Dia tidak diciptakan, dia pencipta. Dia udah Allah. Sang Firman itu Allah. Firman, ya. Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Makanya di pengakuan iman rasuli pun atau khususnya di pengakuan iman rasuli itu kita menggunakan kata ini ya, tak ya, zat ya. Betul, zat. Satu zat hakikat. Ya, kalau di Alkitab itu disebut roh. Bukan artinya roh seperti asap ya. Itu sering kita dikaburkan sama film-film hantu gitu. Kalau roh, oh berarti dia kayak hologram, bukan? Roh yang dimaksud di Alkitab itu nggak bisa didefinisikan dengan apapun, termasuk dengan asap atau dengan udara sekalipun. Kita nggak kayak tetangga sebelah. Nah, jadi yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Bapa ini ya kedagingannya sebagai manusia itu tetap kodratnya manusia. Itu tetap kodrat manusia yang bukan Allah. Namun dalam satu pribadi Yesus itu dia memiliki dua kodrat, manusia dan sepenuhnya Allah. Kolose 2 ayat 9. Gitu. Ya. Hal ini ditekankan, dijelaskan sebelumnya oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Gitu, Bang. Ya. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Kak Agatha. Sama-sama. Nah, ini Mbak Tuhan Suara. berkati. Sama-sama Pak. Ya, Suara. Ini Suara mau nyanyi apa? yang menyaksikan itu siapa, Bang? Menyaksikan apa? Menyaksikan. Yang Menyaksikan tadi apa? yang duduk di sebelah kanan Bapak tadi Stefanus. siapa yang menyaksikan? Stefanus. Oh, berarti Stefanus ini udah pulang dari surga ya? Dia kepenuhan dengan Naik ke Roh surga Kudus dan dia juga. bisa melihat itu. Oh, dia udah naik ke surga gitu. Bukan, sekarang Terus saya tanya. lagi? Sekarang saya tanya, yang menyaksikan Muhammad ke Sidratul Muntaha siapa? Siapa? Banyak di sini. Diam. Karena dia mengakui demikian. Dah, cabut. Orang gila turun aja dulu. Silakan, Prof. Ya. Kalau masih gila jangan naik ke atas ya. Yang waras-waras saja. Kutipan yang diucapkan oleh Stefanus saat dia melihat Yesus berdiri atau di sebelah kanan Bapa itu adalah kutipan yang tentu dipahami oleh dia saat dia membaca apa? Mazmur. Nih lihat. Mazmur ditulis oleh siapa? Daud. Ya. Bukan, Prof. Daud. Bukan Nabi Daud. Nabi Daud. Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Tapi dalam penjelasan Daud menulis apa? Demikianlah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan Daud bukan kepada Tuanku. Tuanku ini Daud bukan? Bukan. Ini justru tuannya Daud. Firman Tuhan itu yang berkata kepada Daud, duduklah di sebelah kananku. Ini kelasnya tinggi, Prof. Pingsan nonton. Nggak ngerti orang ini. Jadi Stefanus itu bukan berasumsi, karena Stefanus itu orang Yahudi. Dia mengkonfirmasi apa yang dikatakan Daud perihal Yesus sebagai apa? Raja dan imam. Karena di sini firman Tuhan sendiri, firman Allah sendiri mengatakan kepada Sang Mesias atau Tuanku atau yang disebut Tuhan atau Adonai, duduklah di sebelah kananku. Ini bukan asumsi nih. Prof, coba bukakan Prof. Stefanus yang kepenuhan Roh Kudus itu. Ini jadi nubuatan yang digenapi dan disaksikan Stefanus. Ini nubuatan Daud. Jangan kalian kira aku asal ngomong. Siapa yang menyaksikan ini memang ada. Stefanus. Kita nggak asal ngomong sini. Nah, Ntar di mana ya? bukan ini, Prof. Stefanus kepenuhan Roh Kudus dan melihat itu berdiri di sebelah kanan Allah. Nggak ada. Oke. Ada kanan. Pakai spasi kali ya. Berdiri di sebelah. Stefanus kepenuhan Roh Kudus itu aja kata kuncinya. Ada itu. Ini loh. Langsung keluar. Tadi kisah Rasul juga. Nah, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Nah ini.
Jadi siapa saksinya ini? Nah, yang di Sidratul Muntaha itu siapa saksinya? Kalian carilah sampai dapat. Ya, oleh karena kesaksian Stefanus ini dia dirajam. Betul nggak Pak Prof? Betul. Nah, dia ini adalah martir pertama. Oh, jadi nggak kaleng-kaleng ini nubuatan Daud disaksikan oleh Stefanus, digenapi oleh Yesus. Mantap ya, mantul. Ini baru Alkitab yang mantuliti. Oke. Tuh. Kisah Para Rasul 7 ya teman-temannya. Ayat 56. Ya, tuh ayatnya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya ia yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, aku Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya yang ajak Dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 40 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka tinggal
Ingatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu